Yang saya rasakan saat ini ya, saya sedih ya Mas ya. Karena apa ya, rumah saya satu-satunya yang saya bangun dari awal, saya harus nyicil-nyicil, akhirnya sudah jadi, terkena imbasnya tambang, retak semua. Saya nggak tahu nanti kalau sudah kelar tambang ini apakah perusahaan itu mau bertanggung jawab atau enggak. Kalau enggak, saya nanti mau tinggal di mana? Itulah yang saya bingungkan, Mas. Baik, Tribuners, sekarang saya sedang berada di lokasi, tepatnya di sebuah rumah milik Mainsyah dan istrinya Susianti, yang mana rumah mereka saat ini telah dikosongkan atau telah ditinggalkan karena di sekeliling mereka dikepung oleh aktivitas pertambangan. Akibat dari aktivitas pertambangan ini, rumah mereka pun runtuh. Rumah mereka retak, rumah mereka hancur, lahan mereka longsor. Segala isi di belakang rumah mereka telah dibabah habis oleh pihak perusahaan. Ketenangan hidup warga Argosari kini berganti menjadi kecemasan akibat aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT Singlurus Pratama. Debu pekat dan suara bising alat berat kini menjadi bagian dari keseharian mereka. Kondisi lingkungan pun kian memburuk, air sumur yang dulu jernih kini keruh dan tak layak pakai. Kehidupan warga yang sebelumnya bergantung pada hasil kebun dan air bersih kini berubah total. Tanaman yang dulu subur kini mati, lahan di belakang rumah longsor, dan pohon kelapa serta durian yang menjadi sumber penghasilan tambahan ikut lenyap. Perkenalkan, sama saya Ibu Susiati, umur saya 43 tahun, saya tinggal di Kelurahan Argosari. Oke, dan pekerjaannya Bu? Kebetulan saya nggak bekerja, saya cuma ngurusin rumah tangga. Bu, sejak kapan Ibu tinggal di Kelurahan Argosari ini Bu, di kampung ini? Kalau saya mungkin, saya lahir di sini tahun 82, Iya. Kemungkinan bapak saya di sini sekitar tahun 70-an. Oke. Kalau saat itu Bu, apa pekerjaan orang tua di sini Bu? Pekerjaan orang tua pada saat itu bertani Mas, nanam padi. Sama nanam-nanam seperti singkong. Oke. Kalau Ibu sendiri apa Bu? Kalau saya dulu kerja di Balikpapan, ya jaga anak. Nah, ketemu dengan suami saya berhenti bekerja. Dan kembali ke sini? Kembali lagi ke Argosari dan bikin rumah di Argosari. Oke. Kerjaan apa Bu saat itu? Saya? Iya. Kerja jadi baby sister. Baby sister. Dan suami? Suami pada waktu itu kerja di tambang. Di tambang, oke. Bu, bisa diceritakan seperti apa kehidupan sehari-hari masyarakat di sini, suasananya dulu seperti apa? Terus kebun-kebun di sini dulu seperti apa, air maupun semua kehidupan di sini Bu sebelum adanya tambang ini Bu, seperti apa kehidupannya dulu Bu? Kalau kehidupan sebelum ada tambang tuh tenang ya Mas, nggak ada keributan, nggak ada kebisingan, suara-suara alat itu nggak ada. Nah kalau saya sama suami saya dulu berkebun, saya bisa berkebun, airnya bagus buat nyiram sayuran, sayurannya tumbuhnya bagus. Tapi setelah ada tambangnya, sama sekali airnya jelek, nggak bisa buat nyiram, kita nggak bisa berkebun. Oke. Dan hasil kebun itu Bu, untuk dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Bu ya? Iya. Oke. Kalau boleh tahu Bu, jualan sayur itu kemana aja Bu hasil kebun? Kalau di sini kita diambil sama tengkulak Mas. Bu, kalau untuk aktivitas tambangnya sendiri Bu, tambang PT Singlurus Pratama di Kelurahan Argosari ini Bu, itu sudah mulai kapan Bu? Ya sekitar tahun 2018 ke atas. Tahun 2018 ke atas, iya. Oke. Dan itu sudah mulai masuk di kelurahan sini Bu ya? Pak, masuk ke kampung itu sekitar tahun 2023, 24, 25 lah Mas. Sudah mulai masuk ke kampung. Oke, sudah mulai masuk ke kampung. Nah sebelum masuk ke kampung Bu, apakah perusahaan itu pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat di sini Bu? Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah? Tidak. Oke. Dan mereka langsung melakukan aktivitas pertambangan? Iya. Oke.
bagaimana reaksi waktu itu Bu? Apakah ada warga yang menolak? Terus apakah ada juga warga yang menerima atau Ibu sendiri pasrah dengan tambang ini sendiri? Kalau saya sendiri, kalau di sini susah Mas. Kalau diajak kerjasama itu susah Mas. Jadi mau ndak mau kalau kita perorangan ya kita ikut pasrah aja. Oke, ikut pasrah. Oke. Nah, kalau saat itu Bu, apakah ada janji atau pernyataan yang disampaikan oleh pihak perusahaan saat awal mereka beroperasi di sekitar Kelurahan Argosari ini? Kalau seperti itu saya kurang tahu, tapi waktu itu saya kan karena kakak saya waktu itu menyewakan lahan, itu memang ada perjanjian antara saya sama perusahaan. Tapi kalau antara perusahaan dengan warga di sini saya nggak tahu. Oke. Kalau perjanjian waktu itu seperti apa Bu untuk kakak Ibu sendiri? Waktu itu perjanjiannya seperti kalau ada kerusakan, saya minta tanggung jawab penuh dari perusahaan. Pada waktu itu juga saya minta kontrakan rumah karena memang di sebelah rumah saya dilakukan ada kegiatan tambang. Jadi saya minta disewakan rumah karena saya punya anak kecil, takutnya anak saya main di pinggir jurangnya. Oke. Berarti pada saat itu ada perjanjian atau menandatangani surat seperti apa gitu? Kalau itu saya nggak paham karena suami saya yang melakukan penannya, tanda tangannya. Oke. Nah, sejak tambang ini aktif Bu, apa perubahan yang paling terasa di sekitar rumah Ibu ataupun di area ini Bu? Ya terdampaknya pada rumah saya Mas. Banyak yang retak, pelapon pada jatuh semua, dindingnya runtuh. Ya sudah nggak layak lagi buat ditempati. Oke, berarti rumah yang ini sekarang Bu tidak ditempati? Gitu? Sudah tidak ditempati. Alasannya kenapa Bu? Alasannya ya selain di kanan kirinya itu ada kegiatan tambang, sudah banyak yang retak, kita nggak berani nempatin, takutnya nanti pas enak-enak tidur tiba-tiba rumahnya ambruk, kan kita takut Mas. Oke. Nah Bu, kalau kondisi kebun ataupun air saat ini itu seperti apa Bu? Maupun sawah itu seperti apa? Kondisi air PDAM saat ini seperti air teh lah Mas, nggak bisa dipakai. Tapi mau ndak mau kita harus pakai karena kita nggak punya sumur. Jadi harus kita gunakan juga itu. Kalau buat sawah-sawah sekarang nggak ada sawah, sudah ketutup semua. Oke. Ibu, saya kembali ke rumah ini tadi Bu. Selain rumah Bu, apa aja yang menjadi kerusakan yang menjadi tempat milik Ibu sendiri? Ya tanah saya ikut longsor gara-gara kegiatan tambang kan. Tanah saya longsor, rumah saya retak semua. Ya mungkin ada tanaman yang tak ikut longsor. Sampai sekarang sudah nggak ada tanggung jawab dari perusahaan, nggak ada. Oke. Itu berapa luas yang kena longsor itu, kena dampak? Sekitar 5 meteran Mas. 5 meteran. Itu di 5 meteran itu, lahan 5 meter itu apa isi di dalamnya? Kelapa. Kelapa. Ada buah seperti apa namanya ini, durian. Ya itu aja sih. Oke. Dan tanaman kecil-kecilan ya? Oke. Nah, kalau untuk jarak dari rumah Ibu sama lokasi tambang ini berapa Bu? Ya saya nggak tahu sekitar berapa, ini mungkin ada kali 10-12 meter. Oke. 10 kurang lebih 10 meter Bu ya? Iya. Oke. Nah, kalau saat ini Bu, kondisi udara ataupun kebisingan, apakah itu mengganggu waktu istirahatnya Ibu? Sangat mengganggu Mas. Terutama saat ini kan orang mengeluhkan banyak yang batuk. Batuk yang berkepanjangan, yang sudah minum obat tidak sembuh, mungkin karena debunya orang bekerja ini kan Mas. Iya. Ya. Jadi sampai sekarang itu banyak sekali orang yang mengeluh batuk. Oke. Bu, kalau anak-anak Ibu sendiri Bu, seperti apa aktivitasnya di sekitar rumah ini Bu? Kalau anak saya itu kadang-kadang suka lihat-lihat orang kerja. Kalau gitu kan, lihat orang kerja, saya takutnya nanti kalau pas kepleset kan langsung jatuh. Makanya saya milih buat nyewa aja Mas. Oke. Nah, apakah ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau kecelakaan gitu Bu di sekitar area lubang tambang ini Bu? Alhamdulillah sampai sekarang belum ada sih Mas. Oke, belum ada Bang. Oke. Nah, bagaimana kehidupan warga sekarang Bu setelah adanya aktivitas pertambangan yang begitu masif Bu? Ya kalau kita kayak gini kan jalanan kita terganggu, ada crossingan seperti itu kan. Apalagi waktu itu sempat becek crossingannya, ada yang jatuh.
Warga ada yang jatuh, saya takutnya anak saya kan sekolahnya di luar. Takutnya ya imbasnya ke anak saya kalau berangkat sekolah kan. Ya itu aja sih. Oke, karena di jalan banyak tanah-tanah dari pertambangan gitu. Iya. Oh, oke. Nah Bu, kalau sepengetahuan Ibu itu ada berapa sih warga yang mengungsi karena rumah mereka terdampak aktivitas tambang, Bu? Kalau di sini saya sama ada tetangga depan rumah saya. Iya. Sama kemarin yang terkena jalan longsor. Iya. Itu ada juga 2 orang yang bilangnya disewakan juga. Itu berapa jumlahnya, Bu? Sekitar 2 rumah. 2 rumah? Iya, 2 orang. Oh, oke. Nah, kalau Ibu sendiri, Bu, apa dampak yang paling terberat yang dirasakan, Bu? Saya? Iya. Yang saya rasakan saat ini ya, saya sedih ya Mas ya. Karena rumah saya satu-satunya yang saya bangun dari awal. Saya harus nyicil. Akhirnya sudah jadi, terkena imbasnya tambang, retak semua. Saya nggak tahu nanti kalau sudah kelar tambang ini apakah perusahaan itu mau bertanggung jawab atau enggak. Kalau enggak, saya nanti mau tinggal di mana. Itulah yang saya bingungkan, Mas. Kalau boleh tahu, Bu, ini bangunan rumah ini segede ini itu dibangun tahun berapa? Saya bangun itu sekitar tahun 2010. 2010? Iya, saya tempatin tahun 2011. Oke. Dan ini dibangun dengan hasil keringat sendiri, Bu ya? Iya, Mas. Waktu saya pindah pun kamarnya baru 1, belum ada dinding yang nutup belum ada pintunya. Oke. Bu, kalau boleh tahu, Bu, ini untuk bangunan rumah sendiri ini, Bu, ini berapa keluar biaya yang dikeluarkan oleh Bapak dan Ibu? Saya nggak bisa hitung berapa biaya yang keluar ya, Mas. Tapi yang saya tahu ini hasil jerih payah saya berdua sama suami saya, Mas. Saya bangun dari awal sampai saya jadi seperti ini. Berapa tahun saya bangun? Oke. Bu, kalau anaknya Ibu, Bu, bagaimana menghadapi situasi seperti ini? Apakah ada rasa takut mereka bermain di luar rumah atau seperti apa? Yang pasti itu kalau anak-anak memang nggak takut ya Mas, tapi saya yang orang tua yang takut. Was-was kalau anak saya main di sekitar rumah saya ini. Iya. Kalau boleh tahu anak Ibu ada berapa, Bu? Anak saya 2. Yang satu kelas 3 SMP, yang satu masih kelas 5. Oke. Dan mereka sering bermain di luar ketika Bapak Ibu tidak ada, Ibu? Iya, itu yang saya takutkan. Oke. Semakin banyak mereka, ya? Nah, kalau untuk hubungan antara warga di sini, Bu, apakah tetap kompak atau mulai terpecah karena dengan adanya aktivitas pertambangan ini? Kalau masalah kekompakan itu buat warga nggak ada sama sekali ya, Mas. Paling yang suka melakukan seperti protes-protes itu mungkin hanya orang-orang tertentu aja. Jadi nggak ada kekompakan antara warga, nggak ada. Oke. Itu setelah adanya tambang ini, Bu ya? Iya. Oke. Dan kalau sebelumnya kompak-kompak semua? Kalau sebelumnya ya, kalau masalah gotong royong kompak-kompak aja ya. Ya. Oke. Bu, pernah nggak perusahaan menjanjikan pembebasan rumah atau reklamasi lahan? Pernah. Karena itu salah satu dari perjanjian yang ada yang tertulis itu kan reklamasi lahan ada. Tapi saya nggak tahu itu apa direklamasi penimbunannya itu menutup sempurna atau enggak, saya nggak tahu. Dan itu ditandatangan oleh Ibu? Iya, suami saya yang tanda tangan nih. Suami Ibu. Tapi nyatanya sampai sekarang, Bu, seperti apa? Nyatanya sampai sekarang ya masih bolong, Mas. Masih jurang, belum ada penutupan sama sekali. Sedangkan perusahaan menjanjikan sama saya itu bulan 1 sudah selesai semua katanya. Sedangkan ini sudah bulan 10. Oke. Kalau boleh tahu, Bu, itu janjinya disampaikan oleh perusahaan itu tahun kapan dan siapa yang menjanjikan yang datang ke rumah? Yang menjanjikan pihak perusahaan waktu pembayaran uang sewa rumah saya. Dia menjanjikan kepada saya dia bayarkan uang kontrak sampai bulan 1 karena bulan 1 sudah selesai semua kegiatan tambang katanya. Dia berkata seperti itu. Dan itu pihak perusahaan sendiri yang hadir? Iya. Nggak ada yang diwakili, Bu? Pihak perusahaan.
Ada yang didampingi nggak saat itu Bu? Siapa begitu? Waktu itu ada 3 mobil, saya nggak tahu. Yang saya tahu itu humasnya, yang katanya humas Pak Towo. Ada nggak didamping oleh para pihak keamanan saat itu? Waktu itu banyak Mas yang datang itu. Apa itu pendampingnya saya nggak tahu. Pokoknya ada 3 mobil. Nah, setelah adanya persoalan ini Bu, apakah pernah mediasi dari pemerintah ataupun perusahaan Bu? Waktu pertama saya rumah saya ini, saya ada laporan ke kelurahan. Ya. Memang itu ada diadakan mediasi antara saya, orang kelurahan, LPM, sama perusahaan. Itu pun sempat cuma survei saja, setelah itu nggak ada kelanjutannya. Oke. Dan sampai sekarang tidak ada tindak lanjut Bu? Tidak ada. Bu, masih ingat nggak isi dalam perjanjian itu? Seperti apa isinya Bu? Bisa disampaikan, dan apakah ada tenggang waktu reklamasi tambang? Saya mohon maaf ya Mas, kalau kayak gitu mungkin suami saya yang lebih tahu, karena waktu itu yang nanda tangani dia. Oke. Jadi mungkin suami saya yang lebih tahu. Oke. Kalau ini kan sudah begitu banyak ini persoalan Bu. Iya. Apakah sudah pernah melaporkan ke siapa, baik ke kelurahan, DPR, dinas SDM, atau ke pemerintah terkait begitu? Saya kemarin itu sempat laporan ke kelurahan yang diadakan mediasi itu Mas. Oke. Cuma sampai di kelurahan? Iya. Oke. Dan kalau boleh tahu itu kapan itu? Sudah berapa bulan yang lalu ya, mungkin antara 3-4 bulan yang lalu. Oke, 3-4 bulan yang lalu. Berarti bulan Juli Bu ya? Iya. Juli, oke. Kalau tanggapan dan tindak lanjut mereka sejauh ini berarti tidak ada? Nggak ada sama sekali Mas. Oke. Alasannya belum disampaikan atau nggak dengar dari warga yang lain Bu? Alasannya perusahaan? Dari pemerintah setelah mediasi tadi? Alasannya saya mediasi, alasannya Pak Lurahnya katanya dia minta surat perjanjiannya yang asli. Pada waktu itu surat perjanjian yang asli itu adanya itu katanya di Kodam. Di Kodam? Iya. Tapi Kodam mengatakan sudah ada di kantor Sing Lurus. Oke. Bu, bisa disampaikan kenapa ada Kodam? Nah, kalau itu saya kurang tahu Mas. Saya nggak tahu pasti kenapa ada Kodam. Oke. Apakah ada pendampingan hukum atau organisasi yang membantu Ibu untuk memperjuangkan keadilan? Alhamdulillah ada Mas. Kita didampingi oleh pengacara. Waktu itu saya diajak sama Pak Arif kan? Ya. Diajak sama Pak Arif, katanya, ayo Bu, ikut saya, bilang gitu. Insya Allah mudah-mudahan bisa clear. Dia bawa suami saya ke Samarinda, menemui pengacara, yang alhamdulillahnya kita didampingi oleh pengacara Mas. Oke. Kalau kondisi sekarang Bu seperti apa? Apa yang dialami Ibu? Ya kalau sekarang kehidupan saya seperti ini Mas. Rumah rusak, saya disewakan, suami saya nggak kerja. Jadi buat kebutuhan sehari-hari ya suami saya dimana disuruh orang nyemprot, disuruh orang nyangkol, ya mau nggak mau. Seperti itulah kehidupan kami sekarang, susah Mas. Oke. Karena sebelumnya kebun ya mau berkebun lagi sudah nggak bisa, mau berkebun di mana? Sudah nggak punya lahan. Oke. Ada lagi Bu yang mau disampaikan Bu? Apa harapannya? Harapan saya sih supaya rumah saya ini kedepannya cepat entah itu mau dibayarin kah, mau dibebaskan kah, atau mau disewa kah. Saya maunya rumah saya ini cepat dapat ganti rugi gitu Mas, agar saya bisa beli lahan lagi, bangun rumah kembali, bisa buat usaha. Seperti aja sih keinginan saya ke depannya. Oke. Meski dilanda keputusasaan, Susianti masih menyimpan secercah harapan. Bersama beberapa warga, ia kini didampingi pengacara untuk memperjuangkan hak mereka agar mendapat keadilan. Ia hanya ingin bisa kembali membangun rumah dan memulai hidup baru, jauh dari debu tambang dan deru alat berat.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.